Bintang Manchester City Erling Haaland resmi memperpanjang kontrak hingga 2034. Manchester City telah memutuskan untuk memperpanjang kontrak Erling Haaland hingga 10 tahun ke depan. Itu artinya Erling Haaland akan bertahan di Manchester City hingga tahun 2034. Langkah ini diambil untuk memastikan Haaland tetap menjadi bagian penting dari tim. Mengingat ketertarikan klub-klub besar Eropa padanya sangatlah riskan untuk membuat Haaland pergi dari Manchester Biru. Erling Haaland telah menandatangani kontrak baru yang mengikatnya dengan Manchester City hingga musim panas 2034 mendatang. Sejak bergabung, Haaland telah mencetak 111 gol dari 126 penampilan di semua kompetisi, termasuk 79 gol di Premier League. Dia berada di posisi kedua dalam perburuan sepatu emas Premier League. Perpanjangan kontrak ini juga sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya, yang sebelumnya melibatkan klub-klub seperti Real Madrid dan Barcelona yang dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Haaland. Meskipun Manchester City telah meraih 6 gelar Premier League dalam 8 musim terakhir, mereka menghadapi kesulitan di musim ini dengan rentetan hasil yang buruk. Kemenangan di 2 laga terakhir fase grup Liga Champions sangat penting untuk memastikan kelolosan mereka ke babak selanjutnya. Ole Gunnar Solskjaer telah resmi diangkat sebagai manajer baru Besiktas setelah menikmati masa menganggur selama 4 tahun pasca dipecat dari Manchester United. Dia kembali ke dunia kepelatihan setelah sekian lama. Ia juga akan menjabat sebagai direktur teknik Besiktas. Sebelum Ole Gunnar Solskjaer menjadi manajer dan direktur teknik Besiktas. Sebelumnya, Solskjaer menjabat sebagai manajer Manchester United sejak akhir 2018, menggantikan Jose Mourinho kala itu. Namun dia dipecat dari Manchester United pada tahun 2021. Ole Gunnar Solskjaer menyatakan kebahagiaannya untuk bergabung dengan klub besar ini dan siap memulai tugasnya di kota Istanbul. Ada beberapa target dari Besiktas untuk Ole Gunnar Solskjaer. Salah satunya adalah Solskjaer diharapkan dapat membawa Besiktas bersaing di papan atas Liga Turki. Di Besiktas, Ole Gunnar Solskjaer akan melatih pemain top seperti Ciro Immobile dan Gabriel Paulista. Chelsea telah resmi memulangkan Trevoh Chalobah dari masa peminjamannya di Crystal Palace setelah sang bek tampil impresif. Keputusan ini diambil untuk mengatasi krisis di lini pertahanan tim, terutama setelah cedera yang dialami oleh beberapa pemain kunci. Juventus tampaknya harus mencari alternatif lain setelah Ronald Araujo memutuskan untuk memperpanjang kontraknya dengan Barcelona. Dengan Gleison Bremer yang absen lama karena cedera, Juventus perlu segera menemukan bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Ronald Araujo telah memilih untuk bertahan di Barcelona dan memperpanjang kontraknya. Chelsea telah membuat langkah mengejutkan dengan mengincar Alejandro Garnacho dari Manchester United, yang menambah ketegangan di bursa transfer. Dikabarkan Manchester United menetapkan harga 50 juta pound untuk Alejandro Garnacho. Namun, dari kedua pihak klub masih belum ada perbincangan lebih lanjut terkait transfer ini. Chelsea memang sedang mencari penyerang baru, dan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund menjadi salah satu nama yang muncul dalam radar mereka. Meskipun Adeyemi sebelumnya menolak tawaran Chelsea pada bursa transfer musim panas lalu, klub London tersebut tampaknya masih tertarik untuk membawanya ke Stamford Bridge. Laporan dari Sky Sports juga menyebutkan bahwa Liverpool memantau situasi Adeyemi, meskipun mereka belum membuat penawaran resmi. Situasi ini menunjukkan bahwa Adeyemi menjadi incaran beberapa klub besar di Premier League, dan bisa jadi akan ada persaingan yang ketat untuk mendapatkan jasanya di masa depan. Dengan performa yang menjanjikan, Adeyemi bisa menjadi tambahan yang berharga bagi tim manapun yang berhasil mengamankan tanda tangannya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya terkait transfer ini. Real Madrid menghadapi jadwal yang sangat padat setelah kemenangan di Piala Raja Spanyol. Bintang Real Madrid, Lucas Vazquez mengkritik penjadwalan yang membuat tim harus bermain lagi dalam waktu singkat. Mereka baru saja mengalami kekalahan besar dari Barcelona dan kini harus bersiap menghadapi Las Palmas dalam waktu kurang dari 72 jam.
Jadwal yang sangat padat membuat Real Madrid tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Mereka dijadwalkan untuk bermain melawan Las Palmas akhir pekan ini, kurang dari 72 jam setelah pertandingan melawan Celta Vigo. Lucas Vázquez mengkritik jadwal padat yang harus dijalani oleh timnya. Lucas Vázquez menekankan pentingnya pihak berwenang untuk memantau jadwal pertandingan yang padat demi kesejahteraan pemain dan kualitas permainan. Tentu saja dengan jadwal yang ketat dapat mempengaruhi performa dan kebugaran pemain, yang berpotensi mengurangi kualitas pertandingan.